Pemirsa, ketemu lagi dengan saya Muhammad Budianto dalam program Bincang Publik. Nah, kali ini Bincang Publik menghadirkan dua narasumber, yaitu dari Serikat Pekerja Nasional Kota Dumai dan Paktekal Kota Dumai. Kita akan membicarakan terkait masalah persoalan perburuhan yang ada di Kota Dumai. Saat ini sedang bersama saya Bung Alvin, Ketua SPN. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Nah, kemudian juga bersama Bung Ismo Nandar, Ketua Paktekal Kota Dumai. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat juga. Baik. Berbicara masalah tentang tenaga kerja. Nah, kita melihat di sini ada dua serikat buruh atau dikatakan pemerhati buruh. Nah, kita ke awal dulu kepada Bung Alvin, Ketua Serikat Pekerja Nasional. Bagaimana menurut Bung Alvin terkait masalah penyerapan tenaga kerja lokal yang selalu digadang-gadangkan oleh kepala daerah di Kota Dumai? Bagaimana tanggapan dari Bung Alvin? Ya, terima kasih Mas Budi. Kalau kita bicara pekerja ini, memang bicara hal-hal yang selalu diperbincangkan. Apalagi nantinya ada momen-momen, itu mau pilkada lagi atau pemilihan wakil rakyat lagi. Ya. Tapi hari ini saya memberikan pendapat begini, bahwa pekerja di Kota Dumai ini, pertama mungkin kenapa rekan-rekan putra-putri tempatan Kota Dumai merasa ada gejolak bahwa kami anak tempatan, kami putra tempatan, putri tempatan, tapi kok kesempatan kami bekerja kurang. Ya, sementara kita tahu bukan hanya puluhan, ratusan perusahaan berbadan hukum yang masuk ke Kota Dumai hari ini. Dari perspektif serikat pekerja sebenarnya regulasi aturannya sudah ada. Berawal dari mungkin waktu itu dibuat oleh rekan-rekan kita, bapak-bapak ibu kita di Dewan di Perda nomor 10 tahun 2004, dan itu dinyatakan bahwa penempatan perekrutan tenaga kerja itu 70% putra tempatan, 30% putra tempatan yang berada di Provinsi Riau. Nah, ini tadi saya pernah dulu di tahun 2014 mencoba mengkaji itu. Ya memang perda hanya sebatas perda yang kita tengok. Jadi pelaksanaannya waktu itu kita diskusi sama beberapa tokoh bahwa begini, kami juga menilai dalam hal penentuan siapa sih yang namanya anak tempatan Kota Dumai itu. Nah, ini kan harus dirumuskan dulu dalam perda itu. Secara de jure bagaimana, secara de facto-nya bagaimana. Nah, sehingga kita bisa realisasikan perda itu. Nah, gamblingnya apa yang kami nilai? Bagaimana kita melihat ini kan Dumai kan masuk negara kesatuan Republik Indonesia, Ya, kan begitu. Ketika siapapun pekerja yang masuk ke Kota Dumai, asal dia warga negara Indonesia, ya sah-sah saja sebenarnya. Hanya saja ada konsep otonomi daerah yang harus ditekankan, diperjuangkan daerah ke pusat agar perda ini bisa berlaku semaksimal mungkin. Jadi bukan hanya mohon maaf kita buat perda menghabiskan anggaran daerah sekian, tapi nggak ada gunanya perda ini, sanksi hukumnya nggak jelas, ya kan, tidak pernah diterapkan. Nah, lain halnya dengan sanksi-sanksi atau permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan industrial. Mungkin nanti bisa Bang Nandar bisa menambahkan, karena kalau kami lihat kalau itu jelas mekanismenya, regulasinya ada, sanksi administratifnya jelas, sanksi pidananya jelas, sanksi ganti ruginya juga jelas. Baik. Kalau menurut Bung Nandar sendiri, yang disampaikan oleh Bung Alvin tadi, bagaimana cara pengamatan Bung Isnandar tentang masalah perda ini tadi? Jadi sebelum kita masuk ke poin Perda 10 2004 ini, ya, sebenarnya betul kata Bung Alvin, Agak lebih ke ya, Perda 10 ini memang bisa dikatakan belum ada sanksi yang betul-betul memberi efek jerah terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar, ya, yang aturan yang berbunyi di undang-undang tersebut. Berarti menurut Bung Nandar,
Perda ini tidak ada kekuatan hukumnya atau bagaimana menurut pandangan Bung Nanda sendiri? Kekuatan hukumnya tetap itu kan ada tuh sanksi administratif, ya, sanksi ada berupa pencabutan izin sementara. Jadi balik lagi ke yang menaikkan perda ini, yaitu ya kepala daerah. Dan kepala daerah selama ini yang pernah kita lalui kurang respon terhadap apa yang dibuatnya itu. Seperti gini, kita kalau masalah Perda 10 2004 dan Perwaktu 37 2017 ya, itu jelas bahwasanya wali kota yang mempunyai peran penting ya terhadap penindakan apabila para pihak melanggar dari aturan yang dibuat di Perda dan Perwaktu tersebut. Baik, sejauh ini menurut pengamatan Bung Nandar sendiri, itu pernah nggak dilakukan diterapkan kepada perusahaan terkait adanya sebuah perusahaan yang melanggar Perda 3070 itu tadi? Menurut pengetahuan Bung Nandar bagaimana? Untuk sementara ini belum ada. Belum. Menurut Bung Nandar sendiri belum pernah. Kita belum pernah dengar ada laporan atau realisasi terhadap adanya laporan dari masyarakat ke Pemko atau ke pembuat perda dewan terkait itu. Nah, dan bahkan sedikit Mas Budi, bahkan mungkin begini, ada indikasi-indikasi yang kita lihat di Dumai, perekrutan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan besar sengaja ditutup-tutupi. Oh, berarti tidak ada keterbukaan. Ya harusnya kan kita laporkan ke Risnaker berapa perekrutan, berapa ininya gitu kan. Nah, sejauh pengetahuan dari Bung Alvin sama Bung Nandar sendiri, berarti itu selalu terjadi, ditutup-tutupin masalah lowongan pekerjaan perusahaan di Kota Dumai, begitu? Kurang transparan. Kurang transparan. Baik, nah lanjut Bung. Seperti kata Bang Nandar tadi, memang betul kita melihat tidak ada transparansi. Nah, transparansi dalam hal misalnya ada PTA, dia membutuhkan pekerja dengan spesifikasi A, B, dan C dan lain-lain. Cuma itu tadi, barang ini, mohon maaf dalam tanda kutip, sudah ada penunggunya baru disampaikan ke publik tenaga kerja. Oh, baik. Menurut Bung Nandar sendiri, seberapa kuatkah Perda 7030 masalah penempatan tenaga kerja anak lokal? Salah satu misal contoh begini, itu sudah diterapkan oleh pemerintah, namun pernah nggak dilakukan survei oleh Hoptekal sendiri ataupun maupun SPN? Kita ke Bung Nandar. Supaya kita lebih jelas lagi kan akar permasalahannya. Jadi tentang optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal ya, di sini ada 4 poin. 4 poin yang harus kita ketahui ya. Yang pertama tentang masalah informasi magang. Magang untuk tenaga kerja baru atau? Yang magang ini definisikan apabila dia dia belum punya pengalaman. Oh, kan? Iya, baik. Sesuai di Perwaktu 37 2017 itu ada tuh. Maksudnya anak lokal dia akan mengajukan permohonan ke perusahaan ya untuk magang. Itu magang. Yang kedua masalah pelatihan dan sertifikasi. Ya. Yang ketiga masalah broker. Yang keempat masalah penempatan. Jadi keempat ini bisa dikatakan tidak berjalan. Oh, berarti 4 poin ini sama sekali tidak pernah dijalankan di Kota Dumai atau bagaimana? Untuk ini ada nih, kalau berjalan itu harus diribut duluan. Oh gitu. Iya. Harus ada dilakukan aksi dulu, baru dia terjadi. Nah, menurut Bung Alvin sendiri yang disampaikan Bung Nanda tadi seperti apa? Jadi, kalau saya menilai memang bahasa awal tadi transparansi saja. Kalau pemagangan ini kan seperti Bang Nanda bilang tadi, prosedur dan aturan jelas. Ya, kita mau itu, apakah prosedur dan aturan itu betul-betul dibuka apapun, sehingga apa calon-calon pekerja baru punya kesempatan. Ini kita bayangkan saja ada sekian ribu orang yang akan tamat SMA nanti. Bagaimana Pemko melalui Disnaker Kota Dumai menyerap itu? Kalau yang ada saja
Maklumin, Baik. magang susah, ini susah, itu susah. Artinya selama ini menurut daripada SPM dan Koptekan sendiri, bahwasanya poin daripada magang pelaksanaan sebelum penerimaan pekerja itu menurut daripada SPM dan Koptekan harus dilakukan atau tidak? Ya, wajib. Wajib ya. Wajib, karena dasar hukumnya ada. Jadi ini kita nih sekarang ini kan kurangnya SDM ya, yang duduk di pemerintahan yang mengurus masalah ketenaga kerjaan. Nah, ini yang harus kita pahami dan kita harus memang harus jeli juga, dan kita pun sebagai LSM yang mengurus masalah ketenaga kerjaan ini ya memang harus vokal di sini ya. Itu yang pertama. Masalah pelatihan aja ya. Pelatihan sertifikasi yang diadakan oleh Disnaker. Nah, itu kita nggak tahu nih apakah ada anggaran dari APBD, APBN ya, ataupun dari CSR-nya perusahaan. Di sini agak kurang publikasi dan tentang pemberitahuan kepada calon-calon untuk dilatih. Itu yang pertama. Yang kedua, magang. Kita pernah dapat laporan Bu dari satu universitas di Kota Dumai ya, untuk magang ke satu perusahaan di Dumai ya. Tapi ini tidak loloskan sama pihak perusahaan ya. Dan anak mahasiswa ini tidak tahu mau wanita siapa. Nah, ini contoh kecil aja. Ini mahasiswa berarti anak Dumai gitu ya? Anak Dumai ya. Baik. Dia mengajukan untuk magang ya. Misalnya mungkin rekomendasi dari dekannya atau rektornya, itu sudah dilakukan. Nah, tetapi di sini tidak pernah bisa dikatakan belum ada kesempatan ya anak lokal itu untuk magang. Dan magang inilah tadi yang agak kita sesalkan, kurangnya komunikasi antara pihak perusahaan dan Disnaker tentang permasalahan tadi, keterbukaan informasi ya. Itu yang pertama. Masalah loker juga ya, masalah loker kita udah tahu nih, 30 hari jam kerja harus dibuka di Disnaker Kota Dumai. Nah, setelah ditempatkan pekerja ini dari perusahaan, dia tidak pernah melapor lagi ke Disnaker siapa-siapa aja yang diterima. Itu berarti tidak ada keterasparanan terkait masalah tenaga kerja yang diterima, gitu ya. Nah, menurut dari pengamatan Bung Nandar sendiri, 70-30 ini apakah terrealisasi atau kebalikannya atau sama sekali tidak itu dilaksanakan di pemerintahan Kota Dumai? Ini dah, kalau menurut ini kalau 70-30 ini kalau dibilang warga Dumai ini, kalau Perwako 37 itu mengatakan bahwasannya 12 bulan ya, kalau orang itu bertempat tinggal berturut-turut di Dumai ya, maka dapatlah KTP Dumai, maka itulah dikategorikan sebagai warga Dumai. Dan anak Dumai itu berarti kan warga lokal, ya kan? Tetapi yang kita sesalkan orangnya masih ini misalnya orangnya masih di Arab ya, tapi KTP-nya sudah siap di Dumai. Wow, berarti ada penemuan seperti itu. Bung Nandar menyampaikan seperti ini berdasarkan fakta atau fakta ya? Fakta. Nah, itu terjadi di Kota Dumai. Terjadi di Kota Dumai. Nah, bagaimana tanggapan Bung Nandar sendiri dengan adanya orang luar? Dia belum lagi sampai di Dumai, tapi KTP-nya sudah menjadi KTP Dumai. Iya. Berarti sudah diterima kerja dong? Iya. Nah, bagaimana tanggapan Bung Nandar sendiri dengan terkait masalah ini? Ini kita bikin yang rasa praduga tak bersalah dulu, ya kan? Ini harus ada satu kajian ya, penelitian, dan harus ada dari satu PP yang tugasnya untuk memeriksa ke warga RT masing-masing mengenai hak tentang KTP-nya. Jadi sebenarnya ada solusi, ini bukan di Dukcapil ya salah, karena Dukcapil kan hanya menerima bekas saja, dia nggak tahu siapa-siapa orang. Dia tidak tahu orangnya sudah di Dumai atau tidaknya. Ya. Berarti ada permainan dong kalau begitu di Disnakernya atau di perusahaannya itu menurut dugaan Bung Nandar sendiri. Kalau permainan di sini tipis ya. Sekarang bukan permainan, tetapi ya tadi SDM ini dalam pemahaman tentang aturan yang masalah yang definisi sebagai tenaga kerja lokal ya. Yang paling utama sekali nih, sering terjadi
dari tenaga kerja lokal satu dia di luar daripada daerah Dumai, ya, masuk ke Dumai, ya kan? Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja, ya, nomor 39 tahun 2016 itu harus ada akad, akad, ya pokoknya, akad kerja daerah. Jadi dia melapor dulu di Snaker di luar daerah ini, ya, berapa tenaga kerja yang akan dioper ke Snaker Kota Dumai. Ini tidak pernah dilakukan. Dan pernah kami dulu, ini pengalaman, saya tak sebut nama perusahaannya dulu, ya kan? Kami pernah bikin laporan ke Disnaker, ya alhamdulillah Disnaker menanggapi tentang adanya tenaga kerja luar Kota Dumai yang masuk Kota Dumai tanpa ada bikin pelaporan tentang masalah akad, ya. Dan alhamdulillah Disnaker Kota Dumai kemarin membuat surat peringatan. Ada kalian lengkapi lah ini dulu, ya kan, baru kalian bisa kerja, yang itu. Nah, setelah itu 7 hari jam kerja tidak berarti sama pihak perusahaan, maka dikeluarkanlah surat penyetopan pekerjaan sementara. Ya, nah, setelah itu stoplah orang ini selama 2 minggu. Nah, selama 2 minggu. Jadi dari Disnaker dia kan mau surat ini kan harus sekedar rekomendasi ke kepala daerah, ya kan, apakah ini layak berwasi di Dumai atau tidak. Ternyata sampai detik ini orang itu tetap berjalan, ya kan, penindakan juga tidak dilakukan. Berarti menurut Bung Nanda sendiri ada kelemahan di instansi terkaitnya tersendiri atau bagaimana menanggapi tanggapan Bung Nanda? Kalau untuk instansi dia sudah menjalankan kewajiban dia, haknya juga, ya kan. Maka dia sudah menyurati, ada bintang kontraktor kemarin, sudah disuratinya bagus, bahkan di stop, ya kan. Tapi kan di sini ada nih aturan undang-undang masalah rekomendasi dari Kadisnaker ke pejabat negara. Pejabat negara di sini ada 3 nih, gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, di sini sering mentoknya. Artinya mentoknya di kepala daerah, ya? Betul, di kepala daerah. Karena pemegang untuk masalah layak tidaknya perusahaan itu izin, ya, di Dumai ini, ya kan, tetap di kepala daerah. Nah, baik. Kepada Bung Alvin sendiri, apa yang disampaikan Bung Nandar tadi, bagaimana tanggapan Bung Alvin sendiri? Sebenarnya sebagian besar sih sudah terjadi seperti itu. Maksudnya kita sekarang lebih seperti ini. Kita tidak melarang adanya investasi masuk ke Kota Dumai. Bahkan kita sangat-sangat setuju. Kami khususnya Serikat Pekerja sangat setuju. Hanya saja seperti dari awal cerita kita tadi, transparansi koordinasi antar pejabat, masyarakat, organisasi kedaerahan ataupun serikat pekerja itu juga harus kuat. Jadi kita hilangkan dulu kepentingan politik, baik di dalam bagaimana membangun ketenaga kerjaan itu. Baik, sejauh berdirinya DPC SPN di Kota Dumai, sudah berapa banyak ada anak Dumai yang mengadu, kami mau masuk kerja di perusahaan ini yang ada di Kota Dumai ini sulit. Itu sudah berapa banyak ada pengaduan hal seperti itu? Wah, banyak tuh seperti itu. Kalau itu ya setiap kadang kita minum kopi aja, karena kita orang serikat dipertanyakan ada lowongan kerja, ketua bank dan lain-lain, pasti itu. Nah, sementara kan kita sekarang ingin mengkaji, meneliti ini bagaimana sih sebenarnya. Apa sih keluhan daripada anak tempatan ini? Kerja susah. Habis itu ini saya dapat cerita waktu itu nih, saya buka sedikit ya Mas. Ya, baik. Waktu sebelum acara talk show SPN yang diadakan di Grand Jury kemarin, kita kan undang beberapa akademisi. Jadi kita komunikasi sedikit sama bapak akademisi di sana. Bahwa begini, kita khawatir ketika nanti tamatan ada 7 atau 8 kampus ya di rumah, mereka tamat, mereka kan punya keinginan, punya cita-cita masuk Pertamina, ya betul, satunya, atau masuk perusahaan seperti Wilmar, Inti Benua dan lain-lain gitu kan. Nah, karena harapannya apa? Mereka bisa jadi karyawan tetapnya perusahaan.
ketika dia jadikan perusahaan sampai umur masa pensiun kita tetap bekerja ketika tidak terjadi pelanggaran pidana. Nah, hari ini kita melihat, mohon maaf, beberapa perusahaan-perusahaan besar itu memberikan peluang, membuka keran-keran tenaga kerja, tapi kopsnya tidak dikhususkan untuk daerah. Jadi semua petarung di dalam itu masuknya ke pusat. Jadi nanti pusat yang seleksi. Nah, kita juga minta ini ke kawan-kawan perusahaan, karena ini rekan-rekan ini kan semua beroperasi di Dumai, maka adalah kuota sekian persen dikhususkan hak vetonya dari perusahaan di Dumai, agar nantinya barang ini masuk ke pusat, sampai ke pusat prioritas kita ada. Kalau ini kan enggak, kalau bertarung di semua daerah, ya kalau dapat Dumai atau tidak. Mohon maaf, sama seperti sertifikasi kemarin kan, kita aja di mediatornya kalah, ya kan? Bah, sampai hari ini kita kekurangan mediator, walaupun kekosongan itu ada alibi dan asumsi bahwa sudah ada. Pertanyaannya ketika sudah ada, ya jalankan fungsionalnya. Baik, sejauh ini seberapa banyak sih pengamatan dari SPN Dumai tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan anak tempatan itu? Seberapa banyak? Kalau data real saya tidak bisa beranalogi ya atau berasumsi ya. Cuma kalau yang kita lihat dari segi kecil saja, dari Facebook, akun-akun sosial kita saja, itu banyak anak-anak tempatan yang berteriak. Banyak yang mengeluh bahwa kami nggak bisa kerja. Nah, tapi di sisi lain saya juga mengingatkan para pekerja begini, dan juga Pemko, bahwa Pemko harus bisa meningkatkan kualitas para calon pekerja yang ada di rumah. Jadi kita tidak mau ada semboyan-semboyan lama yang teringat kita. Jadi kerja tapi tidak bertanggung jawab, dan itu fakta. Nah, kita juga lihat itu. Jadi pada saat kami mediasi dengan kawan-kawan perusahaan, jadi bebek bobotnya dari pekerja itu juga disampaikan. Mereka begini loh Pak, mereka begini loh Pak. Nah, jadi harus ada memang fungsional yang dibuat oleh Pemko agar Dumai ini terkesan kota pekerja yang profesional. Pemko juga harus bisa menciptakan badan-badan latihan yang fungsional terus-menerus, bukan hanya musiman gitu. Hari ini ada 3 tahun hilang, ya kan, 4 tahun lagi hilang. Tapi fungsikan anggaran itu untuk bagaimana memperdayakan kualitas dari pekerja kita, sehingga ketika dia melamar, dia punya sertifikasi, dia mampu, kita punya dasar lagi untuk bukan menekan perusahaannya, tapi mengingatkan perusahaan sertifikasi yang diminta oleh perusahaan Anda mereka punya. Baik, kalau Bung Nandar sendiri, seberapa banyak adanya keluhan anak tempatan yang mau bekerja tidak diterima atau sulitnya lapangan pekerjaan, kemudian seberapa banyak yang sudah diperjuangkan oleh Pak Ketal sendiri terkait ada masalah PHK ya, PHK sepihak. Lalu bagaimana menurut Bung Nandar? Jadi begini, kalau masalah pengaduan tentang kawan-kawan ada apalah betul-betul di Dumai keluhan-keluhan karena pengangguran itu ya kan. Tapi kalau kita memandangnya lebih ke penerimaan program, kami tidak memandang dia masuk nganggur atau tidaknya ya, tapi kami melihat pemerintah Kota Dumai ya, apa programnya untuk mengatasi ya masalah dan mengurangi masalah pengangguran di Kota Dumai. Kami melihat itu. Nah, jadi pergerakan kita lebih arahnya mendorong pemerintah agar kalian tolong buat program ya. Ini program masalah penciptaan lapangan pekerjaan atau program lain? Yang jelasnya sini optimalisasi penyerapan tenaga kerja lokal. Ya, kita mendorong ya kan, apabila program pemerintah udah bisa dikatakan menurut pengamatan kita udah sempurna, mulai menurut aturan undang-undang ya, mungkin kita nggak ribut lagi gitu. Jadi begini, selama ini yang terjadi, kita balik lagi ke awal perusahaan itu berdiri. Ya, perusahaan berdiri berarti ada AMDAL,
ya kan? Anda tercipta yang pertama, tujuan pertama sekali itu untuk mengurangi pengangguran di Kota Dumai. Salah satu syarat di situ ya, Ya, atau itu. yang tertuang di Itu yang diandal itu, ya baik. kan? Nah, itu yang paling utama sekali. Ya. Tapi apakah hanya tertuang di AMDAL, ya, tapi tidak dilaksanakan? Dilaksanakan cuma hanya sekadar, saya nggak tahu juga nih siapa yang salah, saya nggak tahu juga nih, ya kan? Tapi yang jelas di sini, kita tidak menyalahkan pemerintah, ya, tetapi kita mendorong pemerintah untuk menerapkan aturan penyerapan itu tetap harus maksimal, karena regulasinya udah ada masing-masing. Regulasi untuk masalah pelatihan udah ada di atur undang-undang, regulasi untuk magang udah ada di atur undang-undang, regulasi penempatan tenaga kerja udah diatur undang-undang, bahkan sanksinya udah ada juga dituangkan di situ. Tapi sekarang ini yang kita pertanyakan, ya, sejauh mana, ya, SDM dari pemerintah Kota Dumai, ya, untuk menerapkan, ya, dan mempertajamkan apa yang dituangkan di dalam tulisan di undang-undang tersebut. Ini yang harus kita pahami. Dan kalau kami dari tekan solusinya kemarin, ya, kami mengumpulkan para RT, ya, karena RT walau macam manapun tanda tangan dia lebih berharga daripada tanda tangan yang lain. Kenapa? Tanpa tanda tangan RT, Anda tak akan terbit. Betul. Itu, ya. Jadi kami komunikasi sama RT, sama lurah, sama camat, sama disnaker, ya kan, untuk duduk bersama, ya, dan memanggil para pihak perusahaan, kan itu memanggil perusahaan untuk membuat satu seperti Terobosan. agreement perjanjian tentang macam mana tata cara untuk masalah yang pertama sekali magang, karena magang ini sangat penting, ya, karena kalau kita masuk setiap pengumuman lamaran kerja itu pasti minta pengalaman, Benar. ya kan. Dan jangan salah, di aturan undang-undang itu kalau magang udah 2 tahun berturut-turut dan sesuai dengan memenuhi kriteria perusahaan, maka dia diwajibkan menjadi karyawan. Itu undang-undang atur, ya kan. Yang kedua, pelatihan dan sertifikasi. Asal ini dalam jarak waktu ini dua-dua ini dekat nih. Dia magang dan sambil berlatih dan mendapat sertifikasi. Sementara yang masalah sertifikasi ini yang tadi agak saya sayangkan, ya. Sebenarnya inilah fungsi CSR yang sebenar-benarnya, yaitu pendidikan, betul kan, Bung Rena? Karena dari CSR inilah salah satu poin untuk mengurangi pengangguran, ya, melalui pelatihan dan sertifikasi, karena ini menyangkut masalah biaya. Baik. Jika dengan problematik yang ada di Kota Dumai ini, kurangnya penyerapan atau kurangnya transparansi masalah penyerapan tenaga kerja lokal. Nah, menurut Koptetal sendiri, Bung Nanda, apa sih solusi yang harus dilakukan pemerintah sehingga kita tahu bahwasanya perusahaan ini kan terbatas, tentunya karyawannya juga terbatas. Sementara setiap tahunnya jumlah daripada yang tamatan SMK, SMA, sarjana itu mencapai ribuan. Nah, bagaimana menurut Bung Nandar sendiri, apa sih solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai? Yang harus sebenar-benarnya dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai? Solusi yang terbaik, yang paling mantap, yang paling gitu, Wali Kota Dumai, ya, dia wajib mengeluarkan surat himbauan, surat edaran ke setiap perusahaan, ya, agar mentaati, ya, undang-undang yang tertuang di 4 ini. Karena itu apabila tidak ditaati, maksudnya itu apabila tidak ditaati sama para pihak perusahaan, maka Wali Kota Dumai, ya, akan menjalankan rekomendasi dan hasil temuan dari Kadisnaker Kota Dumai, ya, seperti penyetopan dan pencabutan izin. Itu aja. Menurut dari pandangan SPN sendiri dan pandangan daripada Koptetal sendiri, berkeinginan sepertinya saya menyimak dari tadi, pemerintah Kota Dumai itu harus tegas sepertinya. Wajib tegas. Nah, Dan tambahan lagi, di sini kita harapkan juga dari DPRD Kota Dumai, ya, tolong responlah
di saat ada masalah ketenagakerjaan, surat-surat kita masuk untuk hearing dan diskusi. Kenapa? Dan hasil diskusi ini pun harus juga ada penindakan kelanjutannya seperti yang dibilang Bu Apin tadi, ya kan? Tolonglah jangan ada misalnya ini, kami sudah menyurati DPRD Kota Dumai ini untuk mengadakan suatu hearing masalah ketenagakerjaan, ya. Itu 2 minggu, 3 minggu baru mereka diskusi. punya istimewa ya bang ya. Berarti Ya. Bung Nandar menganggap ini seperti kayak nggak diprioritaskan ya? Sepertinya, ya kan? Karena gini, kita kan di DPRD itu kan ruang diskusi. Ya, ya. Tapi ruang diskusinya dia menghasilkan sesuatu, ya. Dan ingat di sini legislatif dia mempunyai hak, ya, mempunyai hak dan kekuatan untuk mendesak lembaga eksekutif. Nah, di sini yang kita agak kita sayangkan sedikit. Kenapa? Tolonglah dari DPRD Kota Dumai bukalah ruang seluas-luasnya untuk diskusi tentang baik dari serikat buruh, baik dari LSM Ketenagakerjaan, ya. Tolong bukakan. Itu aja yang kita minta. Tapi jangan dikatakan misalnya begini. Kami kan sering nih mengadakan hearing DPRD Kota Dumai. Kami di sini tidak ada niatnya untuk memojokkan atau mematikan karakter. Tetapi kami di sini mengatakan bahwasanya di Dumai ini, ya, masalah ketenagakerjaan, ya, masih belum kondusif. Selalu terjadi permasalahan. Di sinilah letaknya di ruang diskusi DPRD Kota Dumai untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi kami jangan dipandanglah sebagai perusuh, ya kan, ataupun sebagai pencari pamor. Ini tidak ada niat kami. Kami hanya ingin macam mana menciptakan, ya, suasana kondusif, ya, di bidang ketenagakerjaan Kota Dumai. Itu aja niat kami. Berarti sejauh ini dari Pak Tekal sendiri menganggap sepertinya lembaga legislatif itu seperti mengabaikannya, tidak memprioritaskan persoalan-persoalan. Kurang respon. Oke. Menurut daripada Bung Alvin sendiri yang disampaikan Bung Nandar tadi bagaimana pendapat Bung? Saya sepakat. Jadi makanya tadi kita coba asumsikan kegiatan-kegiatannya begitu. Sama kayak ini. Yang dibutuhkan di rumah ini para pejabat bahwa para dewan, ayo lakukan eksekusi. Regulasi sudah ada, aturan sudah ada, kan bisa ada turunannya. Mereka kan bisa mengembangkan aturan-aturan itu, sehingga apa sih yang bisa kita adopsi dari aturan A, B, dan C agar kebaikan untuk penempatan tenaga kerja atau perkuruan tenaga kerja dari Kota Dumai itu yang kita butuhkan. Jadi bukan mohon maaf kita audiensi, kita cerita, kita ini ya sampai di situ saja. Hasilnya nggak ada. Gitu. Sementara yang kita tahu rekan-rekan kita, Bapak Ibu Dewan itu punya hak istimewa loh. Mereka punya kewenangan untuk dalam melakukan pemanggilan pihak perusahaan. Apa sih keinginan daripada Bung Alvin sendiri sama Bung Nandar terhadap persoalan masalah tenaga kerja kepada pemerintah Kota Dumai dan keinginannya terhadap pemerintah legislatif? Kita ke Bung Alvin dulu. Apa sih harapannya? Iya, kalau saya pertama harapannya mungkin kita tidak menceritakan bahwa DPRD Kota Dumai dulu, tapi kami menghimbau rekan-rekan yang berada di Komisi 1, tolonglah perhatikan, buatlah pengembangan di dunia tenaga kerja, carilah win-win solution yang menimbulkan eksekusi sehingga ada hasil dalam apa yang ingin dicapai. Nah, kawan-kawan serikat pekerja hanya berharap bagaimana regulasi itu tidak terlalu memojokkan pekerja, karena peran dari rekan-rekan dewan itu, ya, rekan-rekan dewan kan wakil kita, jadi tidak hanya kaum pekerja, tidak hanya kaum yang lain-lainnya. Nah, hari ini kita lihat tidak ada, mohon maaf saya bilang, apa sih yang bisa kawan-kawan dewan tampung aspirasi dari kami serikat pekerja atau masyarakat Kota Dumai terkait penempatan tenaga kerja. Regulasi sudah ada pada nomor 10 tanggal 24, kata Bang Nandar itu Perwako juga mengatur, kan begitu. Nah itu ke legislatifnya. Untuk ke pemerintah Kota Dumai apa sih harapannya Bung Alvin sendiri? Ya, kalau pemerintah Kota Dumai saya pikir begini, Pemko ini kan induknya pemerintahan kita di Dumai. Sebenarnya ya bagaimana menjalin komunikasi
menghilangkan kepentingan di luar instansi ya. Kita masuk dalam kepentingan instansi, bagaimana berkolaborasi untuk Dumai lebih baik. Apalagi seperti Mbak Wali, Dumai kota idaman. Kalau saya bilang 2024 harus Dumai kota idaman pekerjaan. Oh iya. Baik. Untuk Bung Nanda sendiri, apa sih slogan yang akan diberikan kepada legislatif sama Pemko Dumai seperti yang disampaikan Bung Alvin? Oke. Barangkali Pak Tekal punya ini juga ya, slogan tersendiri juga ya. Jadi slogan kita memang dari dulu kita sepakat bahwasanya setiap penulisan di undang-undang itu ya, di undang ketenagakerjaan itu memang tajam di penulisan itu, ya, tetapi tumpul di dalam penindakan. Ini kita sepakat semua nih kalau ini. Maka itu yang kedepannya yang kita harapkan ya, baik dari pemerintah ya, baik dari legislatif maupun eksekutif ya, buatlah, bikinkan undang-undang itu tajam di penulisan tapi tajam di penindakan. Tapi apabila tidak dilaksanakan daripada pemerintah, itu wali kota dan DPD Kota Dumai, kami yang akan menajamkannya. Kami macam-macam ya udah. Kalau serikat buruh satu senjatanya, yaitu aksi demo. Melakukan aksi ya. Aksi ada ya senjatanya dari itu senjata gitu. Karena itu sudah diatur ya. Aksi penyampaian pendapat di muka umum. Cuma itu senjata kita yang ada. Nah, tapi kalau senjata dari wali kota dan DPRD itu lebih tajam lagi, ya kan? Itu aja. Baik, terima kasih kepada Bung Alvin sudah menyempatkan waktunya. Boleh tambahan sedikit? Silakan. Jadi terakhir nih Mas Budi, menyimpulkan dari semua pembicaraan tadi, kami titipkan pesan dari SPN. Silakan. SPN itu punya motto, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Jadi kami pengen juga Pemko dan DPRD tetap satu hati, satu tekad, satu tujuan. Makasih. Baik. Bung Anda sendiri masih ada tambahan? Tambahan. Iya, kami. Yang jelasnya kami di sini slogannya salam taking nabingal ya, untuk DPRD Kota Dumai dan wali kota Kota Dumai ya, tolonglah takinglah dalam untuk menegakkan aturan undang dan bingallah ya di dalam dasar kita untuk mensejahterakan masyarakat Kota Dumai. Wah, itu ada. Keluar ini jiwa aktivis buruhnya itu keluar ya. Baik, sebenarnya masih ingin bincang-bincang lah masih, tapi karena berhubung durasi kita juga sudah mencukupin, mungkin next time kita akan membahas lebih dalam lagi. Jadi terima kasih ini untuk Bung Alvin dari DPC SPN atas waktunya, juga Bung Nanda dari Paptekal Kota Dumai atas waktunya. Baik pemirsa, sampai di sini perbincangan kita dulu kepada dua narasumber Serikat Pekerja Nasional Kota Dumai dan Paptekal Kota Dumai. Jangan lupa saksiin terus program siaran televisi Era TV di layar kaca Anda melalui satelit Asiasat 9. Nah, kemudian bagi masyarakat yang ingin menyaksikan program siaran televisi Era TV melalui HP Android dengan cara download aplikasi Kugo, maka akan Anda dapatkan informasi yang menarik. Jangan sampai ketinggalan, selalu lihat dan tontonlah program siaran televisi Era TV. Wassalam.